Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Taifah, Umar semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat beserta keluarganya ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung ya. Kita akan belajar sains ya. Oke, sudah punya modulnya semuanya kan ya? Nah, untuk semester ini kita akan belajar tentang bab pengelompokan hewan dan tumbuhan, lingkungan sehat dan tidak sehat, polusi air, udara, dan tanah. Langsung saja ke bab 1 ya. Silahkan dibuka modulnya. Yuk, bab 1 pengelompokan hewan dan tumbuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta beserta makhluk hidup yang hidup di dalamnya yang dapat kita lihat, dapat kita indra ya, dapat kita lihat dengan mata, dapat kita dengar suara-suaranya ya, dapat kita pegang juga rasa dengan raba. Di antaranya adalah hewan dan tumbuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, salah satunya tentang tumbuhan yang kalian sudah dapatkan ya bijinya, tapi nanti dulu deh, nanti Ustazah akan berikan informasi untuk semua kelas, nanti kita tanam bersama. Kalau ada yang udah ditanam gimana Ustazah? Nggak apa-apa, tapi nanti Ustazah kasih informasi untuk pelaporannya seperti apa, oke? Karena kita mau go green bersama ya. Nah, back to the laptop, kembali dulu ke pengelompokan tentang hewan ya. Mari kita pelajari pengelompokan mulai berdasarkan tempat tinggalnya. Tempat tinggal di air, pasti semuanya udah tahu ya. Ada air laut, ada air sungai, ada juga disebut air asin dan juga air tawar ya. Kalian pernah coba air laut? Gitu ya, asin kan rasanya ya. Air sungai yang nggak ada rasanya, air tawar ya, dan juga danau dan seterusnya. Sedangkan air laut ya memang di daerah laut. Yang tinggal di air laut salah satunya seperti yang terkenal di sebelah sini nih. Ikan apa namanya? Ikan Nemo ya. Dan juga ikan hiu dan ikan-ikan lainnya juga. Dan kalau yang tinggal di daerah sungai atau ada ikan sungai danau atau pokoknya di ikan air tawar ya yang biasanya juga peliharaan ya. Tuh ada banyak lele, gurame, ikan nila, ikan mas ya dan seterusnya. Oke, ciri-ciri hewan yang hidup di air pada umumnya bersisik ya, punya sisik yang melindungi tubuhnya, bernapas dengan insang ya. Jadi di dalam ikan ini ada alat pernafasan yang disebut insang. Kalau manusia disebutnya apa? Paru-paru, betul. Memiliki sirip, ada siripnya dan tubuhnya lentur, mudah bergerak. Ya, oke, untuk tinggal di darat pasti juga udah pada tahu, tapi kita bedakan ya tempat-tempatnya. Ada juga yang di sawah, hutan. Apakah cuma dua tempat? Ada yang lain, ada di padang rumput, ada yang khusus tinggal di pohon, ada yang di peternakan misalnya ya. Nanti ada kuisnya juga ya kita coba. Kalau yang di sawah salah satunya seperti tikus sama ular sawah ya. Kalau yang di hutan si raja, singa, raja hutan ya, singa, harimau dan teman-temannya ya. Walaupun kalau singa lebih banyaknya di padang rumput ya. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat pada umumnya memiliki bulu atau rambut untuk melindungi tubuhnya juga supaya hangat, memiliki kaki, bernafas dengan paru-paru. Kalau yang di udara yang bisa terbang, ciri-ciri hewan yang berada di udara pada umumnya memiliki sayap, berbulu atau rambut, bernafas dengan paru-paru atau kantong udara ya. Oke. Nah, dari yang hewan nih, kita beralih ke tumbuhan. Kalau di udara juga kan yang bisa terbang, tapi bukan berarti dia di udara aja ya. Pasti dia bertengger di pohon atau tetap nempel di ranting-ranting dan seterusnya. Oke, lanjut dulu ke tumbuhan. Tumbuhan juga dapat kita bedakan berdasarkan tempat tinggalnya loh ya. Tumbuhan di air, ingat pasti ini yang ada di sekolah ya. Apa namanya teratai dan yang sebelahnya adalah yang suka banyak ada di danau. Kalau warnanya gelap gitu ya, disebutnya adalah enceng gondok. Ya. Terus hidup di darat, maksudnya di tidak membutuhkan air yang terlalu banyak ya. Mawar, melati ya. Terus pohon-pohonan, segala macam pohon-pohonan ya. Tumbuhan dan hewan yang Allah ciptakan juga tadi ya
Ada yang tumbuh yang hidup di darat, ada juga yang di gurun misalnya ya. Hewan pun juga sama nih tinggalnya di gurun. Nah, semua tumbuhan dan hewan tadi yang jadikan contoh ya, pasti kalian sudah pada tahu. Tapi nanti kita akan mengulas kembali ya, salah satunya dari tempat tinggalnya masing-masing, terutama kalau kita pisahkan ya. Tumbuhan dan hewan yang Allah ciptakan juga memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya, bisa kita lihat dari manfaatnya, kalau yang diambil dagingnya apa aja? Ada ayam, ada sapi. Ada yang lain juga, nanti kalian bisa tuliskan ya di LKS. Kalau diambil kulitnya, wah, diambil kulitnya seperti buaya dan ular. Biasanya dipakai untuk membuat tas ya. Bulunya apa? Kalau domba dan angsa. Terus kalau manfaat tumbuhannya, tumbuhan hias, biasanya kita gunakan untuk menghias rumah, daerah, tempat, atau sebagai buklet bunga gitu ya, seperti mawar ya, kemudian tumbuhan obat seperti kunyit dan jahe, tumbuhan masak seperti cabai. Boleh ditambahkan juga ya. Apalagi penggolongan hewan dan tumbuhan yang bisa kita lakukan ya? Pasti masih banyak ya. Coba catat catat hewan dan tumbuhan di sekitarmu dan tambahkan datanya. Jadi untuk yang ini boleh ditambahkan misalnya di bagian yang kosong-kosongnya tumbuhan hias yang ada apa ya? Tumbuhan masak yang ada untuk masak biasanya apa ya? Yang diambil tumbuhan obatnya juga apa boleh ditambahkan ya? Nggak usah difotokan, boleh ditambahkan aja. Dagingnya yang dimanfaatkan dagingnya apa ya? Kulitnya, bulunya boleh ditambahkan di sini ya. Nanti ditambahkan di sini, di sini, di sini. Di sini juga boleh ya. Atau mau ditambahin lagi kotak di sini kecil boleh ya. Kita kan sedang belajar ya. Nah, setelah itu boleh di-pause videonya. Boleh dikerjakan yang ini gampang ya. Boleh sambil diwarnain juga loh ya. Dikerjakan ikan di mana, lebah di mana, anjing di mana, burung di mana, dan singa di mana. Ya, boleh di-pause dan ketika sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan, boleh lanjut dulu lagi ke yang sini ya. Yuk kita tuliskan hewan-hewan dari tempat tinggalnya. Nah, di sini kita bedakan menjadi 3. Ada yang di laut, ada yang di hutan. Jadi daratnya ada 2, hutan dan gurun. Silakan boleh dituliskan atau boleh digambarkan. Ya, boleh dua-duanya juga boleh. Kan sudah kayak Pak Umar ya, jadi makin jago nulisnya, makin bisa gambarnya. Ustazah gambar aku jelek nggak apa-apa ya, tinggal ditulis aja di bawahnya. Hewannya hewan apa. Dan yang di sini ya, tok-tok, ada siapa ya? Silahkan gambar dan tulis hewan yang tinggal di pohon ya. Boleh digambarkan, boleh dituliskan apa aja coba yang tinggal di pohon. Boleh dilihat ya, digambar di sini. Oke, nah sampai situ dulu dikerjakannya sampai sini. Ya, eh, ya sampai sini saja nih. Hewan hidup di air, hewan hidup di darat, tumbuhan hidup di air, tumbuhan hidup di darat, tumbuhan hias, tumbuhan obat dan tumbuhan masak yang tadi sudah dibuat. Ya, boleh ditambahkan lagi juga boleh, diwarnain juga boleh. Nanti hasilnya boleh difoto salah satu saja, difotokan dan dikirimkan japri kepada Ustazah. Oke? Sama nanti ada kuis terakhir, ada gamesnya juga. Di akhir nanti Ustazah akan kirimkan linknya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti sebulan sekali kita akan adakan Zoom bersama ya untuk Toifa Umar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair untuk semuanya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi boleh di-pause kalau sudah dikirimkan ke Ustazah salah satu halamannya saja ya. Yang penting dikerjakan semua, tapi kirimkan fotonya salah satu saja sebagai buktinya. Terima kasih semuanya.